Om Swastiastu, Raja Semeng, alit-alit sareng sami, punapi gatre rahinani mangkin. Dumugi sareng sami becek-becek ye. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ye alit-alit rahinani mangkin, bu guru pacang ngelanturang materi sane minggu lalu indek aksara Bali. Nanging sane mangkin bu guru pacang ngajak alit-alit melajar indek pengangge suara nggih. Sedurung ngelantur ngiring ngiraga berdoa rumun sareng sami mangga napi sane pacang kepelajahin presiden karesepak. Nggih alit-alit, sane mangkin bu guru pacang ngajak alit-alit melajar indek pengangge suara. Yene minggu lalu sampun bu guru ngajain indek dasar-dasar aksara Bali inggih punika aksara Wreastra nggih. Sane akeh nyane wenten plekutus. Sane mangkin iraga pacang melajar indek pengangge suara. Nah, alit-alit napi nika pengangge suara? Pengangge suara niki keanggen ritat kala alit-alit nyurat aksara Bali mangde aksara punika presiden ngemetuang suara. Ye. Jadi anak-anak, pengangge suara ini adalah yang digunakan ketika anak-anak menulis aksara Bali agar aksara itu dapat menghasilkan bunyi vokal. Nah, pengangge suara niki akeh nyane wenten 5. Jadi, pengangge suara ini banyaknya ada 5. Sane pertama wenten ulu. Ulu niki tongosne ada di dhuwur. Nggih. Jadi, ulu ini tempatnya ada di atas aksara. Titik-titik ini itu adalah aksaranya dan ulu berada di atas aksara. Ulu apang me suara I. Jadi ulu ini digunakan agar aksara yang ditulis dapat menghasilkan suara I. Nah, selanjutnya ne madan pepet. Pepet patuh cara ulu tongosne ada di dhuwur. Jadi sama dengan ulu, tempatnya berada di atas aksara. Pepet apang me suara E. Jadi pepet digunakan ketika anak-anak menulis aksara agar aksara itu menghasilkan suara E. Selanjutnya wenten taleng. Taleng tongosne di muka. Jadi taleng ini tempatnya berada di depan aksara. Ingat sekali lagi titik-titik ini adalah aksaranya. Jadi taleng berada di depan aksara. Taleng apang me suara E. Jadi taleng ini digunakan agar aksara yang kalian tulis dapat menghasilkan bunyi E. Nah, bagaimana cara membedakan E dan E? Jika E di atasnya terdapat garis. Jika E di atasnya tidak terdapat garis, ya. Nah, selanjutnya wenten taleng tedong. Taleng tongosne di muka, tedong tongosne di duri. Jadi, ketika menulis taleng tedong, taleng ini tempatnya berada di depan dan tedong berada di belakang aksara. Aksaranya berada di tengah-tengah ya. Taleng tedong apang me suara O. Jadi taleng tedong ini digunakan agar aksara yang kalian tulis dapat menghasilkan bunyi O. Nah, selanjutnya wenten suku. Suku tongosne ada di beten aksara. Jadi tempatnya berada di bawah aksara. Aksaranya di atas, suku di bawah aksara. Suku apang me suara U. Jadi suku ini digunakan agar aksaranya dapat menghasilkan bunyi U.
Contoh cara menulis. Nah, niki alit-alit. A, yen nulis I utawi hi, niki nganggen ulu. Jadi ulu itu berada di atas ya, aksaranya di bawah, ulu di atas. Seperti yang sudah tadi Bu Guru bilang. Hu, nah ketika menulis u atau hu, menggunakan suku yang tempatnya berada di bawah aksara. Saat menulis he, taleng berada di depan aksara lalu diikuti dengan aksara a atau h ya. Saat menulis ho, aksara berada di antara taleng dan tedong. Jadi taleng berada di depan, tedong berada di belakang. Dan saat menulis he, anak-anak bisa tulis aksara a atau h-nya dulu, lalu pepet berada di atas aksara ya. Nah, begitu juga selanjutnya. Na, ni, nu, ne, no, ne. Jadi na, biasa polos aksara na. Ni diisi ulu yang tempatnya ada di atas. Nu berisi suku yang berada di bawah aksara. Ne menggunakan taleng yang berada di depan aksara. No menggunakan taleng tedong yang berada di antara aksara, di depan taleng, di belakang tedong. Dan ne menggunakan pepet ya. Begitu juga dengan ca, ci, cu, ce, co, ce. Gitu ya. Nah, nanging niki wonten catatan. Khusus untuk aksara re dan le, tidak diperkenankan menggunakan pepet ya. Jadi khusus untuk aksara re dan le tidak boleh menggunakan pepet. Itu aturannya. Jadi bagaimana cara menulisnya? Re diganti dengan re, re, pe. Begini aksaranya. Dan le diganti dengan le, le, nge. Aksaranya bentuknya seperti ini. Ya. Khusus dua aksara ini. Yang lainnya boleh menggunakan pepet bebas. Nah, alit-alit, sani mangkin, contoh nyurat krune. Cara menulis kata. Contoh yang pertama, sani pertama wonten kace. Yani alit-alit pacang nyurat kace nganggen aksara Bali. Surat dumun aksara ka, selanturnya nih aksara ca, dados kace. Contoh sane kaping kalih sake, yening pacang nyurat aksara sake nganggen aksara Bali. Kalau anak-anak akan nulis sake dengan aksara Bali, tulis dumun aksara sa, lantur aksara ka, dados sake. Nah, niki sane ring ungkur yang di belakang aksara ini apa? Napi niki kewastanin cari kalih. Niki pate teken tanda titik. Jadi ini disebut dengan cari kalih yang sama artinya dengan tanda titik. Alit-alit, asapunika dumun materi indek pengangge suara ring pertemuan sane mangkin dumugi napi sane sampun latarang Bu Guru Iwawu preside kereserta. Jadi anak-anak sampai di sini dulu materi tentang pengangge suara hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi dapat anak-anak mengerti dan pahami. Untuk latihan soal akan Bu Guru kirim lewat WA. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya menggunakan pensil seperti cara menulis aksara Bali yang sudah Bu Guru beritahu minggu lalu. Ingat, kalau menulis aksara Bali, aksaranya harus menggantung. Ya. Nah, alit-alit
Dening sampun sane mangkin puputin Bu Guru dumun antuk parana santi. Om Santi 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 Om.